Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Di pagi hari ini saya akan baca dari buku 1 Samuel pasal 16 ayat 12 dan ayat 13. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Kemudian disuruhnya menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab itulah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ini adalah satu kisah di mana Tuhan memilih seorang yang berkenan di hatinya. Tuhan memilih seorang yang menyenangkan hati Tuhan. Hal ini penting untuk kita perhatikan, karena menyenangkan Tuhan jangan tunggu kita sudah tua. Jangan tunggu kita sudah dewasa, baru kita mau serius beribadah, memuji Tuhan, melayani Tuhan. Daud diceritakan di sini, dia pipinya masih kemerah-merahan, matanya indah, parasnya masih kelihatan elok. Dengan kata lain, dari penampilan ini mengingatkan kepada saya bahwa Daud masih usia remaja, masih sangat belia. Dan dia dalam usia yang begitu muda, dia bisa mencapai satu posisi di hadapan Tuhan sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Hal ini harus kita ingat dengan baik, bahwa jadi anak Tuhan, jadi orang percaya, ada hal yang kita bisa capai, yang kita bisa raih di dunia ini. Ada yang kita bisa raih dengan bekerja keras, dengan belajar, kita bisa dapat banyak gelar. Dengan bekerja keras, kita bisa dapat banyak harta, banyak kekayaan. Dengan segala upaya kita bisa menikmati hasil-hasil yang kita peroleh, yang itu pun hanya untuk sementara yang kita bisa gunakan di dunia ini. Tetapi apa yang dicapai Daud pada usia muda, yaitu dia menjadi orang yang dirindukan Tuhan. Bayangkan saja, Samuel tidak makan. Tuhan bilang jangan dulu makan kalau kau belum lantik orang itu. Nabi ini taat kepada perintah Tuhan. Dia tidak berani makan sebelum dia melaksanakan tugas melantik Daud untuk menjadi raja. Sebab itu Daud tidak masuk hitungan untuk menjadi raja pada saat itu, karena masih remaja, masih belia, masih terlalu muda. Tetapi di dalam usia yang muda itu, dia memiliki kualitas rohani yang tinggi, sehingga dia menjadi seorang yang dirindukan Tuhan. Karena ketika ketika Saul mengesalkan hati Tuhan dengan melakukan beberapa pelanggaran, maka Samuel harus katakan kepada Saul, Tuhan sudah menolak engkau menjadi raja. Dan Tuhan memilih seorang yang berkenan di hati Tuhan.
untuk menggantikan Saul. Saudara, Saul mendengar berita bahwa ada orang yang sudah menjadi begitu dekat dengan Tuhan. Karena orang itu menyenangkan hati Tuhan. Orang itu berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga orang itu dapat dilantik, dipersiapkan untuk mengganti Saul. Inilah yang kita lihat bahwa Daud adalah seorang yang sungguh-sungguh menjaga hubungannya dengan Tuhan. Usia masih muda, tapi rohaninya sudah dewasa. Usia masih belia, tapi rohaninya sudah matang. Sebab itu, Daud menjadi seorang yang menyantol di hati Tuhan. Tuhan begitu tergantung dengan Daud. Sebab itu untuk memimpin Israel, Tuhan tidak cari kakaknya Daud. Tuhan tidak cari saudara-saudaranya Daud yang sudah latihan militer. Tapi Tuhan memilih Daud. Karena Daud seorang yang sangat penting di mata Tuhan. Karena Daud taat. Daud tidak pernah menantang Tuhan. Daud tidak pernah macam-macam dengan Tuhan. Daud selalu menjaga hubungannya dengan Tuhan. Dan oleh sebab itu, pada usia muda, Daud sudah menyatakan bahwa dirinya adalah kerinduan Tuhan. Dirinya adalah harapannya Tuhan. Dirinya adalah penerus yang Tuhan siapkan. Sebab itu sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita lihat ada banyak pekerjaan yang kita bisa kerjakan di dalam pekerjaan Tuhan. Dan ada banyak orang yang sudah dipercayakan duduk dan bertanggung jawab dengan pekerjaan itu. Tapi sesungguhnya orang yang membuat Tuhan terikat dengan orang itu. Karena orang itu memiliki kualitas hidup rohani yang jauh-jauh lebih berbobot dari usianya. Yang jauh-jauh lebih mulia dari kehidupan orang-orang lainnya. Sebab itu, dari peristiwa ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus jaga kualitas kehidupan kita. Bukan kita menjaga prestis kita, bukan kita menjaga harta, kedudukan, jabatan kita. Tapi mari kita jaga apa yang penting buat Tuhan yang ada pada diri kita yang kita siapkan. Karena itulah yang dijumpai Tuhan di dalam diri Daud. Sehingga Daud dinantikan. Daud ditunggu. Sehingga setelah Daud dilantik, Samuel baru makan. Itu membuktikan dia orang spesial di mata Tuhan. Sebab itu jadilah anak-anak Tuhan, jadilah orang percaya yang juga spesial di mata Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena oleh kasih karunia-Mu kami ada sebagaimana sampai ada pada saat ini. Kami bersyukur bahwa rencana Tuhan itu selalu indah. Sebab itu tolong kami Bapa, supaya kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami dapat mengikat kehidupan kami dengan hal-hal rohani yang baik. Sehingga tanpa kami sadari, kami menjadi sesuatu yang diharapkan. Kami menjadi sesuatu yang berguna. Sebab itu tolong kami Tuhan, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami. Agar hidup ini benar-benar mempermuliakan Tuhan. Karena kami percaya ada rencana-Mu yang indah atas setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, tolong anak-anak-Mu yang sudah ada di tempat bisnis, di kantor, maupun di kampus, atau dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing.
Tuhan ingatkan kami, supaya kami menjaga kualitas kehidupan iman kami, kualitas kehidupan rohani kami, dan biarlah di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.